hal tersebut? Ya, tentu memang kami juga tidak mengetahui bagaimana hasil mediasi tersebut ya. Hanya memang berbagai isu sudah berkembang di media. Tentu kami sebagai kuasa donatur sangat merasa prihatin ya. Kita prihatin dengan kondisi itu karena kita memiliki harapan tentunya seharusnya perdamaian itu bisa terjadi, walaupun kita di awal itu sudah menjelaskan peran donatur itu penting di dalam rangkaian itu ya, sehingga kita berharap kemarin diberikan ruang agar dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menyelesaikan persoalan itu dengan titik perdamaian. Hanya kita sampai tadi pagi kita tunggu juga, kita tidak diberikan undangan atau ruang, maka ya kita tidak mengetahui dan tidak memahami apa yang terjadi di sana, gitu sih ya. Artinya berarti memang dari kuasa hukum donatur pada saat adanya perdamaian tadi sampai tadi pagi itu tidak dikabarkan oleh pihak Novi ataupun pihak Agus ya Bang? Tidak. Jadi sebenarnya kita sangat berharap itu ya, karena rangkaian donasi ini katakanlah Teh Novi Densu, Mas Densu dengan Agus ini sebenarnya dianggap nggak ada kalau donatur itu tidak ada, kan gitu ya. Karena adanya lingkaran donasi ini sebab telah dibukanya open donasi melalui Teh Novi dengan Mas Densu, sehingga masyarakat melalui donatur itu berempati dan ikut berdonasi. Nah, ketika pertama kali ini persoalan tidak mencuat, kita sebagai donatur itu tidak ikut campur sebenarnya ya, tidak mengetahui. Tapi karena ini kisru, ya kita tentu harus memahami dong, oh ini ada masalah berarti dengan uang yang kemarin. Dan kita juga mendengarkan gembar-gembor bahwasanya persoalannya diduga adanya penyelewangan atau penggunaan uang tidak sesuai dengan amanah ya. Secara tidak langsung, kalau kita bicara dari aspek hukum ya, kita sebagai kuasa hukum sangat memahami secara detail. Kami tidak ada hubungan hukum dengan Agus ya. Kami hanya punya hubungan emosional karena empati. Tapi hubungan hukum kami sebagai donatur itu adalah kepada penyelenggara, yaitu Teh Novi dengan Mas Densu. Itu hubungan hukum kami. Makanya kalau kami pun dalam hal ini merasa ada sebuah kejanggalan, kami juga menunggu penjelasan daripada penyelenggara kepada donatur, ada apa sih dengan masalah ini. Tapi kan kita nggak mendengarkan itu langsung. Kita hanya mendengarkan di media berkembang bahwasanya ada trouble gitu ya. Tapi kan seharusnya karena ada hubungan hukum, pihak penyelenggara itu harusnya sebaiknya secara etika dan moral itu memberitahukan, ini loh uang yang didonasikan ternyata ada masalah begini dan uangnya sekarang ada di kami begini. Itu menurut saya sih sebaiknya. Bang, tapi saat ini kan malah jadi timbul perpecahan ya antara kuasa hukum Novi, Bang Brian sama Novi juga. Tadi kan Novi sempat kabur dan juga Bang Brian juga sudah menyatakan dirinya bahwa dirinya sudah tidak menjadi kuasa hukumnya Novi. Jadi kan akar permasalahannya malah jadi kemana-mana gitu Bang. Sebenarnya sangat disayangkan ya. Menurut pemikiran saya juga sebagai seorang praktisi hukum ya, di dalam situasi yang sesulit itu, apalagi di depan publik dan terbuka, itu sesuatu hal yang memang harusnya dipertimbangkan dengan matang. Bahkan menurut hemat saya itu seharusnya tidak boleh terjadi. Malah kita berharap apabila memang ada ruang kembali untuk kepada rekan sejawat kami Brian ya, untuk bisa kembali kepada Novi, sebaiknya mereka harus bersatu kembali. Itu sih kalau saran dari kami sebagai kuasa hukum donatur. Kalau dari Bang Dodi mungkin? Ya, kalau dari saya memang hal ini deadlocknya perdamaian kedua ini sudah kita prediksi dari kemarin ya kan, dan ternyata deadlock yang kedua terjadi. Nah, jadi memang kami melihat ada format, ada poin-poin dalam perjanjian, dalam perdamaian ini yang tidak sesuai yang diharapkan oleh banyak pihak, ya kan. Jadi ya nggak masalah, yesterday is gone, nanti perdamaian kedua is gone, tapi masih ada pintu perdamaian ketiga, nanti kita akan upayakan di dalam persidangan, dalam forum mediasi di pengadilan nanti. Kita tunggu, dalam waktu dekat kami dan tim sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan untuk mengajukan upaya hukum perdata. Surat kuasa sudah kita siapkan, gugatan sudah kita siapkan, bukti-bukti sudah kita siapkan, namun tanpa mengurangi hormat kami kepada masyarakat Indonesia, kami dari kuasa donatur mungkin akan mengupayakan upaya-upaya hukum lain. Ada hal-hal yang lain yang harus kita upayakan demi terciptanya perdamaian, demi terciptanya kepastian hukum terkait dengan kasus ini. Dari saya begitu aja. Bang, tapi tadi tuh Novi sebenarnya menyangkalnya bahwa
harus ada keterlibatan dari kuasa hukum donatur dan juga Bang Densu pada saat perdamaian tadi gitu ya Bang. Jadi begini ya, tentu kan Novi ini adalah sebuah pribadi yang pastinya akan menggali banyak pengetahuan, apalagi menyangkut kepada yayasannya. Ada keputusan yang sulit dia ambil, pasti harus didiskusikan dengan orang-orang yang memahami. Sepatutnya memang seperti apa yang telah saya sampaikan, Teknopi ini pastinya tidak berani mengambil keputusan apapun karena Teknopi ini menganggap ada donatur di belakangnya yang memiliki peran penting. Maka secara hubungan hukum, Teknopi juga mengetahui bahwasanya kuasa donatur ini memiliki peran penting untuk mengawal. Sesuai dengan yang diatur di Permensos itu, pasal 23 itu ya. Kita itu masyarakat yang termasuk di dalamnya adalah donatur, wajib ikut mengawasi proses bagaimana akhirnya persoalan masalah uang itu, karena ada uang yang kita amanahkan. Sekarang uang itu sudah ada di Teknopi. Nah, kalau Teknopi salah mengambil keputusan, dia akan berhadapan dengan kita sebagai donatur. Itu persoalannya. Tapi kan tadi poin-poin isi perjanjiannya itu kan dibuat oleh dari Teknopi sendiri juga, maksudnya dari pihaknya Teknopi. Tapi kenapa berujungnya seperti itu? Ya, yang pasti begini loh. Penyelenggaraan itu kan udah ilegal. Jadi jangan kita samakan proses hukum yang sesungguhnya yang sesuai dengan undang-undang, ya kan, di mana sebelum adanya penyelenggara harus ada izin. Ya kan gitu. Izin dulu diurus, kemudian setelah keluar izin baru diselenggarakan. Nah, itu kalau ideal, ya kan. Ini kan kondisinya ini udah kondisi yang luar biasa. Izin belum jadi, penyelenggara sudah selesai, kemudian viral, kemudian tidak ada lagi aturan yang mengatur tentang bagaimana nasib uang itu, ya kan gitu. Uang itu kan uang ilegal, ya kan, uang panas. Nah sekarang dia mau tetap menganggap bahwa uang itu adalah milik korban, milik Agus, ya nggak bisa juga begitu. Nah, ini sudah seringkali saya bahas dari kemarin-kemarin. Nah, upaya satu-satunya hanya datang ke pengadilan. Ini dibawa ke Kemensos pun, Kemensos akan tangan. Kemensos akan meminta mana putusan pengadilannya. Itu uang apa? Tercatat di Kemensos itu sebagai uang apa? Uang donasi dari masyarakat dari donasi apa? Kan itu semuanya ilegal. Mau dianggap PNBP, pendapatan bukan pajak, nggak bisa juga begitu. Jadi ceritanya ini apa, ini tercatat sebagai uang apa. Nah, hanya putusan pengadilan nanti yang bisa menyelesaikan semua ini. Gitu. Jadi gini ya, kita sedikit belajar bagaimana aspek hukum itu terhadap penggalangan dana ini ya. Ini memang yang dipahami Teknopi berdasarkan mungkin diskusinya dengan beberapa orang yang memberikan nasihat hukum. Saya sangat mengapresiasi ya, Teknopi sangat berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati, akan berhadapan dengan donatur, begitu ya. Kalau dalam kegiatan pelaksanaan penggalangan dana, ini pasti akan identik dengan dugaan terjadinya permasalahan yang menyangkut persoalan hukum. Antara lain, mengapa demikian? Kegiatan pelaksanaan penggalangan donasi ini memungkinkan akan terjadinya hubungan hukum. Selain hubungan hukum, di sini ada pertanggungjawaban hukum. Ya, Novi ini memiliki pertanggungjawaban hukum di bawah yayasannya Peduli Kemanusiaan. Selain pertanggungjawaban hukum, yang ketiga apalagi? Di situ ada yang namanya resiko dan konsekuensi hukum. Resiko konsekuensi hukum ini akan berhadapan dengan pihak-pihak yang merasa bahwasanya tidak sepaham dengan bagaimana pengambilan keputusan tersebut. Jadi dengan demikian kita harus mempelajari secara detail langkah-langkah yang diambil oleh Teknopi ini adalah merupakan bagian daripada cara Teknopi ini untuk menentukan sikap, gitu ya. Mungkin untuk update terkait pollingnya sendiri saat ini seperti apa, Bang? Polling udah maksimal, udah kita verifikasi, sudah kita validasi, semua sudah kita print out, kuasa elektronik, udah tinggal kita Redigo ya? Kita udah siap. Kita sudah siap untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mungkin kapannya ini, Bang, untuk itu? Ya besok kan pilkada. Jadi nanti diumumin semua nanti. Jadi sekali lagi pesan akhir ya, sebenarnya kami dari kuasa donatur
secara sederhana memahami persoalan ini tidaklah harus maju kepada persoalan hukum. Maka ruang space-nya kan jauh itu dari apa yang diwacanakan mulai pertemuan pertama, kedua di Gedung Juang sampai hari ini. Tentu kalau ada langkah-langkah yang lebih konkret menghargai berbagai pihak, ini sekarang begini ya. Setelah donatur memberikan uang untuk menjadi pendonasi, akhirnya dikelola oleh penyelenggara dengan penerima donasi dan ditarik kembali, terus kemudian ada persoalan. Habis itu mereka mau selesaikan begitu saja. Ini dianggap donatur ini berarti tidak ada penting di dalamnya. Loh, jangan uangnya penting, donaturnya nggak penting, gitu kan? Ini makanya berapa kali saya sampaikan istilah kacang lupa kulitnya ini kan sesuatu hal yang memang menurut saya sangat tidak baik lah ya. Apa susahnya sih memberikan ruang kepada donatur? Donatur itu kalau semua sudah adem-adem, terus pelaksanaan keputusannya juga tidak mencederai berbagai pihak dan lain-lain, saya rasa ini tidak perlu menuju kepada proses peradilan. Begitu. Tapi ketika donatur disepelekan, dipandang dengan sebelah mata, seakan-akan tidak memiliki esensi penting, disinilah donatur akhirnya bangkit bersama, gitu ya. Bangkit bersama, tentu kita mencoba melakukan satu pendekatan-pendekatan juga tidak direspon ya. Maka langkah terakhir ya Pak, seperti dikatakan Pak Dudi, internal sedang merapatkan secara detail nanti untuk langkah-langkah ke depannya ya. Kita tunggu aja nanti teman-teman media berapa hari ke depan ya. Oke.